Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangaru. Sana Kusumayang Titiang, Dirjen Bima Sindu Republik Indonesia, Profesor Dr. Nengah Dwija, Ketua Yayasan Puri Kauhan Priubud, Sane Sapisanan Pinaka Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gedeng Urah Ari Dwi Bayana, Pak Wali Kota Denpasar, Sane Keangganan Pak Wakil, Sane Wau Sampun Medal, Sane Bangat Kesemang Titiang, para rektor Serang Sami, Sane Sampun Siderau, Sane Kesemang Titiang, Jero Mangku, Kepala Desa, Sane Siderau, Talar Angga Pemilat Serang Sami, Sane Entan Sida, Jarjan Titiang Seki Kalih, Sane Bangat Kesemang Titiang, Saka Tresna Sekun Titiang, Dumugi Iraga Serang Sami, KPC Karayiwan. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan senantiasa berada dalam limpahan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betara-Betari yang berstana di seluruh penjuru alam. Titiang merasa bahagia dan terhormat mendapat kesempatan untuk memberikan sedikit testimoni peluncuran buku yang merupakan hilirisasi program sastra Saraswati Sawana Toya Uriping Buana Usadaning Sangaskara yang dilaksanakan setahun penuh pada 2022 kemarin. Hadirin yang Titiang muliakan, selaku pengomong Pura Ulun dan Batur, salah satu simpul pemulihan air di Bali, Titiang perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud yang telah konsisten, terstruktur dan terukur menjalankan program pemulihan air ini. Gerakan holistik semacam ini menjadi barang langka di tengah pragmatisme yang banyak dipertontonkan kepada halayak hari ini. Titiang masih ingat program sastra Saraswati Sawana Toya Uriping Buana Usadaning Sangaskara dimulai dengan seminar akademik di Museum Geofak Batur pada 23 Februari 2022. Dalam seminar itu telah digali wacana pemulihan air dan berbagai sudut pandang oleh para pakar dari 3 perguruan tinggi dan 1 komunitas literasi dari desa kami. Hasil kajiannya dapat hadirin baca pada buku yang kini telah ada di tangan semeton sekalian. Setelah seminar itu, berbagai program digulir yayasan seperti reboisasi di kawasan kritis TWA Gunung Batur, Bukit Gunung Payang, dan desa-desa inti Geofak Batur, workshop pengelolaan sampah di Pura Ulun dan Batur, pembersihan petirtaan, dan pegelaran seni ekologis Nur Kuung Ranu yang dipentaskan di Pura Segara Ulun dan Batur, Desa Adat Batur. Setelah rampung di bagian hulu, yayasan kemudian bergerak ke bagian tengah di kawasan Ubud, lalu sebagian pemungkas program diarahkan untuk pelestarian kawasan pesisir Ketewel, Gianyar. Sama halnya dengan program di hulu, 2 program ini juga dibukukan. Yang bukunya sudah dapat hadirin baca itu sendiri hari ini. Artinya secara singkat program sastra Saraswati Sawana Toya Uriping Buana Usadaning Sangaskara
ini dimulai dengan aksara dan diakhiri pula oleh aksara. Ini adalah barang langka. Hadirin yang berbahagia, Titiang menilai gerakan seperti ini sangat diperlukan. Program aksi yang dilakukan oleh siapapun hendaknya memang berpijak pada kajian, sehingga hasilnya bisa terukur dengan baik. Bukan sekadar menanam pohon kemudian meninggalkannya, tidak peduli mereka hidup atau mati. Bukan juga sekadar memungut sampah, tetapi besok ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Bagi Titiang pribadi dan mungkin hadirin semua yang hadir hari ini juga sepakat, buku-buku yang dirilis hari ini adalah pijar-pijar kesadaran yang telah dinyalakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Yayasan tidak hanya menanam pohon dan berupaya memuliakan mata air secara fisik, tetapi juga menanam kesadaran untuk merawat pohon dan danau kehidupan di kepala kita masing-masing. Dalam tradisi lokal kami di Batur, kami dititipkan tradisi memuliakan aksara dan sastra. Kami mewarisi sistem spiritual di mana agama atau tatanan itu dipegang oleh Ida Betari Madhuegama. Beliau dipersembahkan iadnya ketika tengah heng dalu, yakni tengah malam di puncak purnama neng kadasa. Itu artinya ilmu pengetahuan itu sangat rahasia, suci, dan hanya bisa dimasuki pada kondisi hening pada pikiran yang jernih. Selain itu, kamu juga memuliakan Ida Betara Gede Penyarikan yang memiliki wewenang atas semua tulisan yang bertepatan, serta Ida Betara Bujangga Lueh yang dihormati sebagai Dwi Jenderal yang memberi penuntun. Selanjutnya, menurut lontar Pangiling-iling Gaman Desa yang merupakan bagian dari Raja Purana Pura Ulu dan Batur, leluhur kami menegaskan kekuatan sastra dan aksara dalam merawat dan meruat kegelapan pikiran manusia. Pada lembar 9B lontar tersebut dengan tegas dinyatakan jika terjadi kekalutan dan pemerintahan wajiblah Ida Betara Raja Purana diusung ke Pura Pelisan, tempat campuan Tirta Solas Ida Betari. Di sana Ida Betari Raja Purana dipersembahkan iadnya, kemudian angsuannya ditunas bersama untuk menghilangkan kekalutan. Menurut pandangan Titiang, narasi ini sesungguhnya sebuah pesan bahwa kekalutan hendak diurai oleh aksara dan sastra. Nunas angsuan itu bukan hanya memohon tirta semata, tetapi meminta solusi kepada Ida Betara Raja Purana. Bagaimana caranya meminta solusi? Tentu jalannya adalah dengan membaca. Kita diharapkan mencari solusi permasalahan yang sulit dengan membaca kembali ketetapan-ketetapan masa lalu, masa silam. Ini saya rasa berlaku pada lontar-lontar yang kita warisi di Bali. Maka mari kita baca kembali lontar kita, jangan hanya dipuja dan disaklarkan berlebihan. Hadirin yang berbahagia, kehadiran 3 buku ini Titiang rasa mengambil posisi selayaknya Ida Betara Raja Purana dan teks-teks tradisional dan masa lalu. Buku ini ke depan akan berperan sebagai pembuka pijar kesadaran manusia Bali dan menjaga tanah dan air kita. Buku ini akan menjadi media untuk mengarungi kekalutan, meruat kekotoran dan kepicikan, menuju
kebahagiaan dunia skala niskala. Setelah buku-buku ini dibaca, semoga pesan dapat menurun ke perilaku masing-masing. Harapannya orang-orang yang membaca buku ini dapat lahir menjadi agen-agen pelestari lingkungan jika tidak bisa ikut menanam pohon dan melindungi mata air kita, minimal tidak menebang pohon atau membuang sampah sembarangan. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada yayasan. Yayasan telah berkomitmen menyumbang sebagian buku yang diterbitkan hari ini kepada Pura Ulun Danau Batur. Buku ini nantinya akan kami bagikan kepada para keramat syubak pada pelaksanaan upacara Pekelam dan Nukerti yang rencananya akan kami selenggarakan pada Tilemengkapat tanggal 14 Oktober 2023 ini. Sekalian dalam momentum baik ini kami mohon sokongan semua elemen dan menyukseskan upacara tersebut. Harapan kami buku ini nanti dapat dibaca oleh keramat syubak dan kita semua sehingga kita semakin sadar terhadap lingkungan kita. Demikian testimoni yang dapat Titiang sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat atas peluncuran 3 buku ini. Titiang memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dan menjaga kita dari segala penjuri. Om Anubadrah Kartawo Yato Wiswata. Om Santi 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 Om.